Disiarkan langsung dari Gedung Nusantara 2, Parlemen Senayan, Jakarta. Saudara, masih bersama saya Adi Larasati. Dan hari ini sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama pelantikan anggota DPR, MPR, dan juga DPD. Ada 580 anggota DPR RI yang sebentar lagi akan dilantik dan akan mengemban tugas periode 2024 hingga 2029. Masih bersama saya, bersama Bung Lusius Karus dari Formapi dan juga Mas Umam dari analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina. Masih melanjutkan perbincangan kita ya, Mas Umam. Mas Umam, ini kan kalau kita lihat ya, akan ada perubahan. Kementerian saja sudah dirubah gitu. Jadi tidak lagi 34 kementerian, semuanya tergantung presiden, sesuai dengan kebutuhan presiden. Ada kuat sekali sinyal akan ada penambahan kementerian, bahkan sampai ada 44, 43 begitu ya, untuk bisa menjalankan program-program pemerintahan Prabowo Gibran. Termasuk juga penambahan komisi di DPR itu juga diwacanakan. Nah, Anda melihatnya bagaimana ini? Iya, memang ini menjadi aturan main baru ya, karena bagaimanapun juga ini sudah menjadi produk politik, keputusan politik. Menurut informasi spekulatif bahkan sampai 47 nomenklatur kementerian. Nah, oleh karena itu memang dalam konteks penyesuaian di kekuatan eksekutif, maka legislatif harus mencoba untuk melakukan langkah-langkah memitigasi adanya keberadaan lembaga-lembaga baru itu. Memang kalau misal sekarang di DPR ada sekitar 11 komisi, maka perlu dihitung apakah kemudian let's say 44 atau 47, bahkan angka yang paling ekstrim 48 kementerian baru itu bisa tertampung secara optimal dalam konteks pembagian tupoksi di masing-masing komisi. Kalau kemarin muncul ide terkait dengan memperbanyak jumlah komisi, maka itu menjadi cukup positif. Tetapi harus dihitung betul bagaimana kemudian jangkauannya, kemudian bagaimana kemudian infrastruktur persiapannya, apakah kesekjenan sudah segera merespon itu, karena bagaimanapun juga nanti akan termasuk juga berdampak. Dana dong, Mas Umam. Kenapa? Termasuk juga dana dong, anggaran. Tentu itu akan berimplikasi pada anggaran, meskipun juga dalam konteks yang sama, anggaran tentu akan menyesuaikan. Misalnya tadi ya, kan kita rujukannya pada ruang fiskal negara. Kalau misal ruang fiskal negara dari produk PDB yang meningkat atau menurun, maka kemudian ruang fiskalnya kalau memungkinkan, maka ditambah kementerian pun dia akan tetap bertambah. Problemnya, sekarang jumlah kementerian bertambah, tetapi ruang fiskal kita relatif mengalami stagnasi. Nah, ini yang kemudian berpotensi besar, kalaupun kemudian ada pembagian, misalnya Kemendikbudristek, itu akan dibagi menjadi 3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dipecah. Kemudian PUPR, itu PU sendiri, PR sendiri, Perumahan Rakyat sendiri. Kemudian Kemenaker Trans, Tenaga Kerja sendiri, kemudian Transmigrasi sendiri. Dalam konteks anggaran memang ada implikasinya, tetapi kalau misal kemudian ruang fiskal sendiri tidak memiliki kekuatan yang memadai, ya paling akan diambilkan dari alokasi yang selama ini ada di level kedirjenan. Jadi level dirjen yang kemudian dipecah, yang kemudian diubah menjadi nomenklatur kementerian. Kecuali kemudian nanti akan ada akselerasi transformasi ekonomi, kemudian APBN kita meningkat, maka kemudian secara tupoksi akan mendapatkan backup anggaran di situ. Nah, hal implikasi yang sama juga akan dialami oleh DPR. Barangkali penambahan komisi juga akan berimplikasi pada anggaran, meskipun tetap akan menyesuaikan pada konteks fiskal kita. Ya, yang perlu kemudian menjadi perhatian adalah anggota DPR juga harus memahami bahwa situasinya ekonomi negara sedang mengalami stagnasi tadi itu, sedang tidak dalam sebuah situasi ekonomi yang betul-betul tidak baik-baik saja gitu. Artinya ya jangan berekspektasi yang macam-macam, jangan kemudian nanti meminta jatah anggaran yang berlebih atau di luar tupoksi, atau keleluasan dalam bentuk privilege yang barangkali di luar kapasitas anggaran negara. Jadi ikuti saja, yang terpenting adalah tugas pokok dan fungsi DPR, baik fungsi legislasi, pengawasan, dan lain sebagainya itu betul-betul bisa berjalan mengimbangi
kekuatan eksekutif yang juga membutuhkan proses dinamika yang lebih efektif ke depan. Oke, jadi yang kemudian jadi pertanyaan saya selanjutnya Bung Lusius Karus, efektif nggak nih kalau komisinya ditambah gitu, mengikuti dengan kementerian yang juga ditambah, Bung Lusius? Ya kalau semakin banyak itu biasanya tidak efektif gitu ya. Kita tahu betul kebutuhan untuk koordinasi di DPR itu luar biasa gitu ya. Ada 11 komisi sekarang, kalau ditambah lagi masih ada alat kelengkapan lain seperti badan legislasi, badan musyawarah gitu ya. Dan tambahan kementerian itu sih saya kira menjadi tolok ukurnya gitu ya. Apakah nanti ada kebutuhan di DPR untuk menambah jumlah komisi. Yang jelas urusan komisi dan alat kelengkapan di DPR itu selalu juga ramai tiap awal periode gitu ya. Yang sebelumnya di 2019 itu ramai itu soal bagi-bagi jatah pimpinan. Bagaimana DPR merumuskan orang-orang yang akan menempati posisi sebagai pimpinan komisi berdasarkan sistem proporsional gitu ya, mewakili semua fraksi yang ada di DPR. Jadi di jajaran pimpinan komisi pada 2019-2024 tidak ada oposisi di sana gitu ya. Semua ditampung dalam jabatan pimpinan komisi. Saya kira pembicaraan seperti ini juga pasti sedang berlangsung seiring dengan wacana penambahan jumlah komisi gitu ya. Pasti 8 fraksi yang masuk parlemen ini sudah mulai berhitung gitu ya. Jatah yang akan mereka terima berdasarkan jumlah kursi mereka di posisi pimpinan. Dan itu saya kira masuk bagian yang akan dikompromikan gitu ya dalam proses penentuan tambahan jumlah komisi maupun dalam urusan perwakilan masing-masing fraksi di kursi pimpinan komisi gitu. Oke, mungkin sebentar lagi akan segera dimulai begitu ya pelantikan terhadap anggota DPR, MPR dan juga DPD. Mas Umam, poin kritis apa yang bisa Anda sampaikan untuk periode 2024-2029 ini khususnya untuk anggota Dewan kita, wakil rakyat kita, apalagi ini pemerintahan baru, pemerintahan yang banyak sekali program-programnya baru, banyak sekali program-programnya yang program-program andalan, janji-janji kampanye, apalagi janji-janji kampanye Prabowo Gibran yang memang harus mau tidak mau, suka atau tidak suka ini harus segera direalisasikan. Iya, anggota DPR ke depan perlu menghitung secara cermat dan juga memiliki basis pertimbangan yang betul-betul matang. Bukan hanya menjadi tugas dari partai kemudian dijalankan, tetapi memang bagaimana kemudian merumuskan kebijakan publik itu betul-betul sesuai dengan kapasitas, kalkulasi yang matang. Jangan lagi ada kebijakan-kebijakan yang semau gue, sesuai dengan selera dari pemegang kekuasaan, sehingga kemudian tidak sinkron dengan kebutuhan rakyat seperti apa, tidak sinkron dengan kapasitas keuangan negara seperti apa. Nah ini yang kemudian menjadi evaluasi ke depan. Meskipun ya ini menjadi agak absurd kalau misal kita berharap nanti partai-partai bisa menyampaikan suara secara kritis, kemudian menyampaikan aspirasi. Maksud Anda akan interupsi pimpinan? Per hari ini trennya seperti itu. Per hari ini trennya seperti itu. Nah ini yang kemudian menjadi wake up call bagi semuanya. Kalau misal kemudian proses perimbangan itu tidak terjadi, saya pikir memang stabil dalam konteks politik, memang efektif dalam konteks pengambilan keputusan di level eksekutif, karena tidak ada yang merecoki pada konteks legislatif. Tetapi di saat yang sama, kalau misal kemudian keputusan tidak diambil dalam sebuah kerangka yang transparan, akuntabel, itu produknya seringkali kemudian meaningless. Nah ini yang kemudian harus diantisipasi betul. Oleh karena itu pasca pelantikan hari ini nggak apa-apa menjadi euforia ya. Semua happy, semua berpesta, tersenyum. Ini wajah-wajah tersenyum semua. Iya, wajahnya tersenyum, tetapi bahagia. Setelah hari ini tidak ada waktu lagi. Semuanya harus bekerja. Yang belum paham segera belajar. Yang sudah paham segera lakukan percepatan. Karena dengan begitu kemudian nanti keputusan-keputusan baik yang teknis maupun strategis bisa diambil dalam sebuah kerangka yang betul-betul konstruktif untuk perbaikan Indonesia ke depan. Bung Lusius Karus. Ya, saya kira harapan pertama kita tentu agak senang melihat tidak terlalu banyak anggota DPR 2019-2024 yang terlibat kasus korupsi gitu ya. Nah, itu dia tuh. Betul gitu ya. Tapi saya khawatir ini bukan karena tidak ada korupsi di DPR, makanya jumlah sedikit, tapi karena penegak hukum atau aparat hukumnya yang lemah gitu ya, yang tidak mampu menjangkau semua orang yang terlibat kasus korupsi, diduga terlibat kasus korupsi termasuk di DPR gitu ya.
Tapi saya kira ini kabar baik yang mesti harus dipertahankan atau ditingkatkan oleh DPR yang sekarang dilantik gitu ya. Bagaimana memastikan kekuasaan mereka di DPR ini tidak jadi ajang untuk melakukan korupsi gitu ya. Yang kedua saya kira korupsi itu selalu ada hubungannya dengan gaya hidup gitu ya. Nah, gaya Dan hidup. kita tidak berharap anggota DPR terpilih yang dilantik hari ini juga ramai dibicarakan orang karena gaya hidup mereka yang aneh-aneh gitu ya. Kita berharap mereka menyadari posisi mereka sebagai wakil rakyat, mereka jadi simbol gitu ya, yang jadi acuan atau rujukan dari publik. Karena itu tunjukkan gaya hidup yang pantas sebagai wakil rakyat. Jadi jauh-jauh dari gaya hidup mewah ya, apalagi Betul. bijak bermedia sosial. Ya. Karena semuanya bisa langsung dilihat di media Betul. sosial dan ini Betul. disorot betul ya, Bung Lusius. Apalagi 2019-2024 banyak permintaan fasilitas khusus dari anggota DPR gitu ya. Saya kira ini juga tidak penting. Plat mobil khusus anggota DPR itu nirmanfaat gitu, nggak ada gunanya gitu ya untuk menunjukkan dirinya bahwa dia anggota DPR. Anggota DPR harus bisa menunjukkan dirinya dengan pelaksanaan fungsi mereka, bukan dengan aksesoris seperti plat mobil atau fasilitas-fasilitas khusus yang dimintakan ke kas negara gitu ya untuk membiayai fasilitas khusus bagi anggota DPR. Oke. Jadi saya kira DPR ini harus bisa menunjukkan perubahan signifikan dari gaya hidup yang tidak perlu yang pernah dilakukan oleh DPR 2019-2024. Oke, menarik sekali. Gaya hidup mewah itu yang harus disingkirkan, apalagi bijak bermedia sosial. Mas Umam. Iya, betul sekali. Yang terpenting bukan hanya yang ditunjukkan, tapi memang itu yang menjadi laku sehari-hari. Jangan di lisan kita pro rakyat kecil, kita sangat sederhana, tapi dalam perilaku di belakang layar, di belakang panggung, itu luar biasa. Jadi harus ada persatuan antara kata dan perbuatan. Oke, kita akan lihat. Jadi harus ada seia dan juga sekata, harus bebas dari gaya hidup mewah lah ya. Tetap pentingkan kinerja ya.